Sabar. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Mas Vincent. Apa kabar? Baik. Siang Nil. Yang Baik. Kabar lo? Kabar lo? Juga gua. Oke, selamat siang juga Bu Vera untuk selaku pengampu hukum transnasional nih. Ya, kita kembali lagi nih mau diskusi mengenai kerjasama di bidang kerjasama regional dan multilateral. Jadi kayak di sini kita diskusi apa sih regional, apa sih multilateral. Jadi kayak kita bisa lebih mendalami gitu dari penjelasan kita masing-masing gitu. Jadi semoga kita bisa mendapatkan wawasan lebih gitu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daniel dan ada teman saya Timothy dan juga Vincent Gioni. Kita akan membahas mengenai ini lebih dalam lagi. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi lah, kita langsung berikan kepada Timothy. Silakan Timothy waktunya. Oke, thank you Neil. Jadi tema kita hari ini membahas kerjasama regional dan multilateral. Nah, apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral ini? Terus ada peran nggak Indonesia dalam kerjasama regional dan multilateral ini? Nah, itu pertanyaannya akan terjawab di diskusi kita hari ini. Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Nah, bedanya kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya. Sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Nah, kerjasama regional ini bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Kamu dan teman sekomplek kamu tuh bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang. Ingat, ini teman sekomplek ya, berarti sekitarannya. Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Nah, tujuan mereka apa? Pencegahan COVID-19. Nah, itu perbedaannya. Selain kompleks, kalian nih teman-teman di kompleks lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan lingkungannya, ya, supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman. Nah, itu multilateral tuh, diibaratkan begitu. Tujuannya apa? Supaya aman, pencegahan COVID-19. Nah, itu perbedaan konsepnya. Terus timbul pertanyaan lagi nih, kenapa sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral ini? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan di antara kita saja. Nah, itu pertanyaan yang timbul. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak bisa diselesaikan oleh dua pihak saja nih. Seperti kebersihan lingkungan atau kasus pencurian motor yang terjadi lintas komplek. Seperti tadi, membangun tempat cuci tangan untuk tujuan pencegahan COVID-19, ya kan? Itu nggak mungkin hanya dilakukan berdua doang, harus banyak dan harus bekerja sama untuk tujuan yang satu. Nah, jadi sama seperti masalah ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya alam atau penanganan pandemi COVID-19 yang melibatkan banyak negara ini. Nah, butuh dibahas bersama, hanya dengan bermasalah ini dapat diselesaikan. Nah, ini yang membuat baik kerjasama regional maupun multilateral menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Nah, dari situ dulu, paham nggak tuh perbedaannya, pengertian gimana konsep regional dan multilateral nih? Daniel, Vincent? Coba. Paham. Kalau regional, gue bilang gimana? Kalau regional, Nil, gue bilang gimana nih? Kalau regional tuh kayak lebih kerjasama, terus kerjasama negara-negara, tetapi yang berdekatan tuh dalam satu kawasan. Misalnya di Indonesia bekerjasama dengan Singapura, bekerjasama dengan Malaysia gitu-gitu. Pokoknya yang dalam kawasan yang dekat gitu loh. Kalau kerjasama multilateral, cuman dia karena memiliki satu tujuan, misalnya kayak yang tadi tuh mau dibilang kayak untuk COVID-19 gitu, kayak kerjasama untuk mematuhi protokol
kesehatan itu, memakai masker, membangun tempat cuci tangan gitu-gitu. Jadi kayak Iya, lebih satu tujuan yang menguntungkan gitu loh. Gitu dari mantap. gua. Vincent ada tambahan? Sama sih kalau gua, kalau bilateral ya kerjasama antar negara yang dekat. Kalau multilateral ya kerjasama, tapi negaranya itu nggak harus berdekatan secara geografis gitu. Yang penting tujuannya sama, mensejahterakan dan menjaga keamanan gitu aja. Oke, bagus. Nah, berarti sudah paham kan? Gue lanjutin lagi nih. Nah, kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah kerjasama ini. Dan kerjasama ini penting nih, karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi. Nah, seperti yang kalian ngomong tadi. Yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Nah, contohnya misalnya negara-negara di kawasan Pasifik. Tentu nggak mungkin sama dengan yang kawasannya di Afrika dong. Kalau Pasifik ya kan, pasti tentunya isu kelautan yang menjadi hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau gitu kan. Kalau kawasan Afrika yang mayoritas geografis adalah daratan. Nah, masalah-masalahnya tentu berbeda. Kerjasama regional ini juga penting nih sebagai wadah diskusi antara negara tetangga. Karena asal teman-teman tahu, konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga. Baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik, ya kan? Seperti yang kita tahu kayak Malaysia mau rebut wilayah ini, yang di Kalimantan ya Kalimantan ya. Kalimantan begitu. Seperti Singapura juga perebutan daratan gitu kan. Nah, jadi seperti ini cerita di atas tuh seperti dianggap gini nih semua. Jadi seperti Daniel dengan pacar lu Nil, kunci utama hubungan di dalam dan mencegah konflik ya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini yang dijaga oleh negara-negara di dalam suatu kawasan melalui suatu organisasi regional. Nah, organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika. Nah, dan untuk Asia Tenggara ini adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, Indonesia di dalamnya. Nah, mengenai organisasi ini, teman saya Vincent akan melanjutkannya dan silakan Vincent. Oke. Kita lihat dulu peta dunianya. Nah, ini tuh bisa kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita itu ya ini ASEAN, Asia Tenggara yang adalah kawasan terdekat dari Indonesia. ASEAN juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. Itu. Nah, Indonesia juga nggak lepas, dia juga pernah jadi tuan rumah IORA tingkat kepala negara pada tahun 2017. Ke sebelah timur Asia Pasifik Indonesia juga aktif memajukan pembangunan dan kesejahteraan umum. Beberapa negara melalui organisasi seperti MSG atau Melanesian Spare Group, PIF, Pacific Island Forum, SWPD, Southwest Pacific Dialogue. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama seperti FEALAC, Forum East Asian Latin America Corporation, dan juga ASEM, Asia Europe Meeting, untuk menjembatani isu antar kawasan. Kerjasama antar kawasan ini juga membahas bidang-bidang tertentu seperti on coral reef, fisheries, and food security, yang fokus pada kerjasama konservatif dan pengawasan terumbu laut di kawasan segitiga terumbu karang. Selain itu, Indonesia juga aktif melakukan kerjasama dengan organisasi regional di kawasan lain seperti perjanjian ekonomi di kawasan Uni Eropa. Nah, ini ABAK ini. Jadi Indonesia tuh kalau kita lihat tuh perjanjian regionalnya juga banyak gitu. Jadi keren lah Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral itu beda pasti sama kerjasama regional. Karena kerjasama multilateral itu lebih fokus kepada isu dan kepentingan global. Negara tidak harus berdekatan secara geografis untuk bisa bekerja sama di kerjasama multilateral ini.
Nah, terus di kerjasama multilateral ini juga biasanya isu-isu. Biasanya itu isu-isu dalam kerjasama multilateral ada hal-hal yang sifatnya global, seperti isu perdamaian, kedamaian dunia, lingkungan hidup, ekonomi, maupun kesehatan, seperti penanganan COVID yang sekarang sedang kita alami saat ini. Melalui kerjasama multilateral ini juga negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk masalah yang sama-sama dialami warga dunia. Dan diplomasi multilateral Indonesia juga mengusung prinsip inklusivitas, kesetaraan, kerjasama, non-intervensi, perdamaian dunia, dan menegakkan serta menghormati tatanan hukum internasional. Hubungan multilateral Indonesia melalui sejumlah organisasi internasional, yaitu organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang memiliki tujuan yang sama. Indonesia saat ini tergabung dalam 200 organisasi internasional. Dalam organisasi ini, Indonesia berperan aktif dalam isu-isu global, sekaligus menyuarakan kepentingan Indonesia guna mensejahterakan rakyat Indonesia pastinya. Salah satu organisasi yang Indonesia menjadi anggota adalah United Nations, atau yang biasa kita kenal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang biasa disingkat PBB. PBB adalah organisasi terbesar dengan 193 negara anggota. Tugas utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia bergabung ke PBB sebagai anggota ke-60, itu pada tanggal 28 September 1950. Hubungan Indonesia dan PBB juga bisa disebut spesial. Kenapa? Karena PBB berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 dan juga oleh dunia pada masa itu. Nah, di masa kini PBB Indonesia berkontribusi penting terhadap perdamaian dunia. Dengan Indonesia bisa menjadi peringkat 8 terbesar kontributor pasukan perdamaian dunia. Jadi TNI kita tuh udah peringkat 8 terbesar gitu sebagai kontributor. Kalau ada perang, kita tuh pasukan TNI kita tuh bisa membantu ke sana gitu. Dengan peringkat 8, itu udah luar biasa banget. Indonesia juga terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina pastinya dan menjadi pembangun jembatan bagi pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan. Juga menjaga kedaulatan bangsa-bangsa dari pihak-pihak yang akan berusaha mengancam kepentingan Indonesia. Nah, ini nih yang luar biasanya nih. Sekarang Indonesia sedang menduduki posisi spesial di PBB. Kalau kalian tahu, posisi spesial itu yaitu sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019 dan 2020. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Daniel. Oke, saya lanjutkan ya. Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020 sampai 2022 dan menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB periode 2021-2023. Di sini juga Indonesia juga aktif pada lembaga-lembaga khusus di bawah naungan PBB seperti Badan Pangan dan Pertanian atau FHO, Dana Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan atau UNESCO. Indonesia juga menjadi negara pertama di wilayah Asia Tenggara yang menjalani uji klinis WHO untuk menemukan pengobatan COVID-19. Sedangkan di UNESCO sendiri, Indonesia telah berhasil membuat 49 warisan nasional Indonesia yang diakui oleh UNESCO seperti batik, wayang, kapal pinisi, hingga tambang obilin. Selain PBB, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional lainnya. Contohnya, Organisasi Kerjasama Islam atau yang disingkat OKI, yang beranggotakan negara-negara Islam atau mayoritas penduduk Islam. Terus di OKI ini juga prioritas Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, terus promosi Islam sebagai agama yang damai, dan perlunya semangat persaudaraan Islam dalam mengatasi tantangan global. Di bidang ekonomi sendiri, Indonesia terlibat pada organisasi G20 dan WTO. Dia di sini
organisasi ini berkontribusi dalam menata struktur finansial global dan mempertahankan kepentingan ekonomi seperti akses produk pasar kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Salah satu organisasi internasional yang bersejarah untuk Indonesia itu Gerakan Non-Blok atau yang disingkat GNB. Ini lahir di konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan sendiri memiliki museum KAA di Bandung sebagai perekam sejarah yang sangat penting. Kita lanjut. Pada mulanya GNB itu bertujuan untuk mendukung kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara-negara anggotanya, yang sekarang visi GNB sendiri berevolusi untuk saling membantu kemandirian dan kemajuan antar anggotanya. Indonesia salah satu yang sangat aktif dalam memberikan bantuan kerjasama teknis. Akhir dari penjelasan ini, saya mau bilang kalau keanggotaan Indonesia dalam organisasi kawasan maupun internasional harus dapat menjadi cerminan bagi kepentingan nasional Indonesia dan menjadi jalan untuk mewujudkan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dunia. Itu saja penjelasan kami. Saya serahkan lagi kepada Timothy. Menarik juga, ternyata banyak juga peran Indonesia ya, yang apa yang dijelaskan lu tadi, GNB, menarik. Jadi seru juga sih kalau bahas ini. terjawab. Seru juga kalau bahas ini. Jadi kita bisa ngelihat kayak luar biasa kehebatan Indonesia yang berperan di internasional itu tuh banyak banget prestasinya. Seru sih bahas ini sih. Iya. Apalagi yang tentara Garuda ya kan? Sangat membantu pembebasan. Bantu yang di negara Afghanistan gitu ya, yang negara-negara yang berkonflik gitu kan? Mantap. Jadi ada tambahan lagi Nil, Vincent? Cukup sih dari gue. Kira-kira ada pertanyaan yang bisa diberikan ke Bu Vera nanti, misalnya Bu Vera menonton ini dan bisa menjawab gitu? Nil? Gue sih cukup sih, gak ada lagi pertanyaan. Cukup sih. Ya udah, langsung tutup aja ya. Yeah. Oke. Terima kasih buat teman-teman sekalian untuk bisa diskusi bareng, bisa kasih tahu informasi-informasi yang terbaru mengenai tentang hubungan kerjasama regional dan multilateral. Di sini kita bisa, yang saya belajar sih lebih ke ini sih, kayak kerjasama yang Indonesia miliki gitu. Kayak pembahasan kali ini kayak Indonesia tuh banyak banget kerjasamanya, kayak di IMF, FHO, bahkan UNESCO juga. Jadi kayak bagi orang Indonesia itu kita harusnya bisa bangga gitu, kayak bahkan kita bisa diakui ya, kayak batik, wayang, kapal pinisi gitu-gitu, kayak semuanya tuh hasil tangan bangsa gitu ya. Jadi kayak bangga lah sebagai anak Indonesia gitu. Jadi kayak akhir dari kata ya, untuk Bu Vera, terima kasih untuk menonton diskusi pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan kita bisa untuk teman-teman untuk keadaan sehat juga, dan kita bisa ketemu di minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Nil semua. Thank you semua.